Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Safitri. Dalam video kali ini, saya akan melakukan 3 tugas. Yang pertama, saya akan melakukan bagaimana cara mengarahkan ulang dan mempipe channel input, output, dan kesalahan standar. Yang kedua, menggunakan ekspresi reguler untuk memfilter keluaran perintah atau content file. Dan yang ketiga, melihat file besar atau keluaran perintah dengan program untuk paging dan melihat bagian yang dipilih. Di sini saya akan membahas untuk topik yang pertama, yaitu perintah line pipes dan redirection. Jadi biasanya ketika menjalankan perintah, maka hasilnya akan ditampilkan di jendela terminal. Nah, keluaran ini disebut sebagai channel atau juga disebut sebagai keluaran standar atau standar output yang dilambangkan dengan stdout yang memiliki nomor deskriptor file 1. Lalu kesalahan standar atau standar error yang dilambangkan dengan stdr terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Ini memiliki deskriptor file 2. Dan pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Jadi di sini saya akan menggunakan karakter yang redirection keluaran dari keluaran standar atau stdout dan kesalahan standar atau stdr ke file atau ke perintah lain, bukan ke layar terminal. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Saya akan menggunakan simbol redirection bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal stdout ke file. Namun sebelumnya, saya akan menjalankan terlebih dahulu perintah echo tanpa simbol redirection. Lalu kita ketikkan lagi perintah echo bersama dengan simbol redirection. Bisa kita lihat dari kedua perintah yang sudah saya jalankan. Untuk perintah yang pertama ini pesan stdout ke terminal. Sedangkan untuk perintah echo yang kedua itu dikirimkan ke file yang bernama myMessage. Lalu kita coba tampilkan konten atau isi file dengan menggunakan perintah cat. Langkah yang kedua, saya akan jalankan lagi perintah echo. Lalu tampilkan isi file dengan perintah cat. Nah, bisa kita lihat bahwa hanya dengan menggunakan satu simbol redirection akan menimpa file yang sudah ada. Nah, ini disebut dengan clobbering file. Jadi kita beralih ke langkah yang selanjutnya. Untuk dapat menghindari clobbering file, kita bisa gunakan double simbol redirection untuk menambahkan file. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah find. Perintah find ini akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan dan secara rekursif mencari semua subdirektori. Jadi misalnya untuk mencari file yang diawali dengan direktori home yang berisi nama base, kita jalankan perintah berikut. Bisa kita perhatikan pesan kesalahan di sini menunjukkan bahwa tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktori tertentu, karena sebagai pengguna biasa tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Nah, jenis pesan kesalahan ini dikirim ke standar error, bukan standar output. Jadi perintah find ini digunakan untuk mendemonstrasikan perbedaan antara stdout dan stdr. Untuk langkah yang selanjutnya, untuk redirection standar error atau pesan kesalahan ke file, kita jalankan perintah sebagai berikut. Nah, angka 2 di sini merupakan deskriptor file untuk stdr sehingga digunakan bersama dengan simbol redirection untuk redirection output standar error ke file yang bernama r.txt. Kemudian
Selanjutnya, kita jalankan perintah berikut ini untuk mengarahkan standar output dan standar error ke dua file terpisah. Lalu, untuk mengarahkan standar output atau stdout dan kesalahan standar atau stdr ke satu file, pertama kita arahkan ulang stdout ke file, lalu arahkan standar error ke file yang sama dengan notasi 2, redirection, dan 1. Nah, bagian dari perintah 2, redirection, dan 1 ini berarti mengirim stdr atau channel 2 ke tempat yang sama di mana stdout atau channel 1 berjalan. Selanjutnya, input standar atau stdin juga dapat dialihkan. Perintah tr menerjemahkan karakter, tetapi hanya menerima data dari stdin, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Lalu tekan Ctrl D untuk memberhentikan proses input standar. Beralih ke langkah selanjutnya, untuk perintah tr menerima input keyboard atau stdin, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengarahkan output ke stdout. Untuk membuat file dari semua karakter huruf kecil, kita jalankan perintah ini. Lalu kita coba lihat isinya menggunakan perintah cat. Selanjutnya, jalankan perintah berikut ini untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Oke, selanjutnya, misalnya output dari beberapa perintah bisa sangat besar sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca. Maka jalankan perintah berikut ini untuk mengambil output dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more dengan menampilkan satu halaman data sekaligus. Lalu kita perlu menekan bilah spacebar untuk melanjutkan atau juga dapat menekan Ctrl C untuk keluar dari daftar ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah cut. Perintah cut ini berguna untuk mengekstrak bidang dari file yang dibatasi oleh karakter seperti tanda titik 2 di direktori /etc/passwd atau yang memiliki lebar tetap. Ini akan digunakan dalam beberapa contoh berikutnya karena biasanya memberikan banyak keluaran yang dapat kita gunakan untuk mendemonstrasikan menggunakan karakter pipa atau line pipes. Nah, dalam contoh berikut akan menggunakan perintah yang bernama cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang bernama /etc/passwd. File ini yang berisi tentang informasi akun pengguna. Pertama, kita coba jalankan perintah cut. Output pada contoh sebelumnya tidak diurutkan dan digulir dari layar. Pada langkah selanjutnya, saya akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah short untuk memberikan beberapa perintah pada output. Lalu sekarang hasilnya diurutkan tetapi masih bergulir dari layar. Nah, kirim output dari perintah short ke perintah more untuk mengatasi masalah ini. Lalu kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu melihat file teks besar. Meskipun file teks besar dapat dilihat dengan perintah cat,
namun tidak nyaman untuk menggulir mundur ke bagian atas file. Selain itu, file yang sangat besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini, karena jendela terminal hanya menyimpan sejumlah baris keluaran tertentu dalam memori. Maka dari itu, kita gunakan perintah more atau less untuk memungkinkan pengguna untuk melihat data sebagai halaman atau baris sekaligus. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama. /etc/passwd kemungkinan terlalu besar untuk ditampilkan di layar tanpa menggulir layar. Untuk melihat demonstrasinya, gunakan perintah cat untuk menampilkan seluruh isi dari /etc/passwd. Langkah yang kedua, kita gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file dari /etc/passwd. Nah, saat berada di perintah more, kita dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H. Lalu tekan spacebar untuk melihat sisa dokumen. Nah, pada contoh berikutnya akan mempelajari cara mencari dokumen menggunakan perintah more atau less. Pencarian pola di dalam perintah more dan less dilakukan dengan mengetikkan garis miring, lalu diikuti dengan pola yang dicari. Lalu kita gunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi file /etc/passwd. Lalu cari kata bin. Kita bisa gunakan huruf N untuk maju dan huruf kapital N untuk mundur. Lalu jika ingin keluar dari halaman less, kita bisa ketikkan huruf Q. Jadi berbeda dengan perintah more yang secara otomatis keluar ketika mencapai akhir file. Namun jika menggunakan perintah less ini, kita harus mengetikkan huruf Q untuk keluar dari program less. Perintah head ini untuk menampilkan bagian atas file. Secara default, perintah head akan menampilkan 10 baris pertama dari file. Kemudian, gunakan perintah tile untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file. Selanjutnya, untuk menampilkan 2 baris pertama dari file, kita gunakan perintah head. Lalu kita jalankan perintah berikut ini untuk mempipe atau membatasi output dari perintah ls ke perintah tile. Ini akan menampilkan 5 nama file terakhir di direktori /etc. Di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan antara perintah head dan tile. Jadi perintah head ini mulai menghitung barisnya untuk dikeluarkan dari bagian atas data, sedangkan perintah tile ini menghitung jumlah baris untuk dikeluarkan dari bagian bawah data. Dan juga ada perbedaan lainnya antara kedua perintah ini yang akan saya tunjukkan dalam contoh berikut ini. Nah, cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan perintah head adalah dengan menggunakan opsi "-n" dan "-pagar", di mana pagar ini adalah jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah keluaran yang akan dikecualikan. Nah, kita perhatikan simbol minus di depan pagar. Misalnya, jika /etc/passwd berisi 27 baris, perintah berikut akan menampilkan baris 1 sampai 7. Namun tidak termasuk 20 baris terakhir. Kita beralih ke topik yang terakhir, yaitu mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Dalam kali ini, saya akan menggunakan rangkaian perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file teks. Nah, perintah grep menggunakan ekspresi reguler dasar, karakter khusus seperti wildcard yang cocok dengan pola dalam data. Perintah grep mengembalikan seluruh baris yang berisi pola yang cocok. Langsung saja ke langkah yang pertama.
Untuk penggunaan grep dalam bentuknya yang paling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu, seperti sshd di file /etc/passwd. Perintah grep akan mencetak seluruh baris yang berisi kecocokan. Kita coba masuk ke dalam direktori /etc-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cd. Lalu ekspresi reguler adalah greedy, dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Oke, kita ketikkan. Nah, bisa kita lihat atau bisa kita perhatikan sorotan merah yang menunjukkan apa yang sebenarnya cocok. Juga dapat melihat bahwa semua kemunculan root dicocokkan pada setiap baris. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan tanda sisipan yang akan digunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Jadi saat menjalankan baris perintah berikut ini, hanya baris yang dimulai dengan root yang harus dicocokkan dan ditampilkan. Jadi dengan menggunakan tanda sisipan ini hanya kata yang di awal baris saja yang dicocokkan, yaitu ditandai dengan ditampilkannya warna merah. Nah, kita coba gunakan tanda kutip tunggal di sekitar ekspresi reguler untuk mencegah program sel mencoba menafsirkannya. Selanjutnya, kita gunakan simbol dolar untuk mencocokkan sinkronisasi pola di akhir baris. Nah, perintah di langkah sebelumnya itu cocok dengan setiap instance, sedangkan yang kedua hanya cocok dengan instance di akhir baris. Lalu gunakan periode titik untuk mencocokkan karakter tunggal apapun. Misalnya, jalankan perintah berikut ini untuk mencocokkan karakter apapun yang diikuti dengan Y. Selanjutnya, kita coba jalankan perintah berikut ini untuk mencoba mencocokkan sshd, root, atau operator. Selanjutnya, gunakan switch "-e" untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Lalu, coba dengan menggunakan perintah "grep" dengan pergantian dalam group untuk mencocokkan pola sehingga string not dan no akan cocok. Selanjutnya, karakter siku juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter. Namun, tidak seperti karakter titik koma, karakter siku digunakan untuk menentukan dengan tepat karakter apa yang ingin dicocokkan. Selanjutnya, untuk perintah yang terakhir, misalkan ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, dapat menggunakan karakter kurung kurawal dengan angka untuk menyatakan bahwa ingin mengulangi pola beberapa kali.